James Cameron di saat itu meneliti banyak suku yang memang hidupnya berdampingan dengan laut. Lalu menariknya, James Cameron mengaku kalau dia terinspirasi dari suku Bajo wilayah Indonesia. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang film. Film yang akan kita bahas ini adalah sebuah film yang sedang tayang di bioskop. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum menonton, alangkah baiknya nonton dulu nih, biar nggak spoiler. Gue takutnya nanti ketika gue bercerita, malah nanti banyak hal-hal yang spoiler gitu ya. Malah memberitahukan ke kalian plot-plotnya, scene-scene-nya, sehingga ketika kalian nonton jadi basi gitu. Ada banyak hal menarik yang akan kita bahas dari film yang satu ini. Film Avatar 2, atau lebih tepatnya Avatar: The Way of Water. Film ini tayang pada hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Film ini adalah buatan James Cameron dan merupakan film lanjutan atau sequel dari film Avatar yang sebelumnya. Salah satu fakta menarik tentang film Avatar ini adalah seperti yang kita ketahui, Avatar di sequel pertama itu tayang pada 17 Desember tahun 2009 lalu. Dan semenjak saat itu, film Avatar ini menjadi film terlaris di dunia dengan pendapatan mencapai 2,84 miliar atau senilai 42,17 triliun rupiah. Gokil nggak tuh pendapatannya? Nah, yang menarik dari proses pembuatan Avatar di sequel yang pertama ini adalah diproduksi menggunakan 40.000 prosesor komputer dan 104 terabyte RAM untuk merender animasi dan CGI film tersebut. Jadi memang filmnya tuh full dengan CGI ya, dunia animasi gitu, dicampur dengan dunia nyata. Namun walaupun sudah menggunakan ribuan komputer, proses dari rendering film ini memakan waktu yang cukup lama. Bahkan untuk satu frame aja, jadi satu frame itu kayak satu gambar gitu ya, itu dibutuhkan waktu berjam-jam. Karena kan secara logiknya adalah video itu adalah gabungan dari banyak frame. Jadi gambar 1, gambar 2, gambar 3 digabungkan. Makanya ada istilah FPS, frame per second. Jadi setiap 1 detik akan berganti framenya. Misalkan frame berjalan, orang berjalan nih. Pertama tuh frame pertama fotonya gini dulu. Baru foto kedua orangnya udah kayak gini. Ketiga, keempat. Nah, makanya kenapa video itu bisa terjadi. Jadi dari gabungan banyak gambar, frame per second, FPS. Jadi bisa kebayang ya, di Avatar sequel pertama, mereka membutuhkan berjam-jam untuk merender satu frame video aja. Bahkan sudah menggunakan 1000 komputer. Jadi untuk Avatar yang kedua, banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah konsep dari Avatar yang kedua, ada yang mengusung konsep dari salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bajo. Nah, langsung aja kita bahas nih cerita dari Avatar 2 di sisi lain. Oke, setelah 13 tahun lamanya semenjak dirilisnya sequel pertama, akhirnya Avatar sequel kedua keluar juga, dirilis juga dan bisa kita tonton di akhir tahun ini. Terus nggak tanggung-tanggung ya, film ini panjang banget durasinya geng, 3 jam 10 menit. Biasanya kan normal film itu ya 2 jam atau mungkin 1 jam 50 menit gitu ya. Ini panjang banget, sekaligus juga film ini diproduksi dengan efek CGI yang paling mahal dari film manapun. Dan lebih gilanya lagi ya, kalau kita sering mendengar produksi film itu mahal banget ya, dari miliaran rupiah mungkin sampai puluhan miliar. Tapi film ini jauh lebih mahal. Angka untuk memproduksi film ini adalah 400 juta US dollar atau sekitar 6,2 triliun rupiah. Dan ini menurut keterangan Hollywood Reporter.
Nah, di film Avatar The Way of Water ini kalian akan diajak kembali untuk menjelajah ke dunia Pandora yang indah dan juga menakjubkan di dalam air. Sekaligus kalian juga akan mengikuti penjelajahan karakter dari Jake Sully yang menghadapi para penjajah. Untuk sutradaranya masih dikerjakan oleh James Cameron dan juga dia sebagai penulis naskah. Dan orang yang satu ini dinilai berhasil untuk membuat film yang sangat-sangat memukau dan juga menghadirkan grafis yang sangat keren. Yang paling uniknya adalah proses syuting Avatar The Way of Water ini dilakukan di dalam tangki air. Proses syuting film ini bahkan menghabiskan 900.000 galon air atau sekitar 3,4 juta liter air sepanjang pengambilan gambar utamanya. Kalau didengar sama orang Afrika sedih sih ya. Ya masih ada beberapa negara yang ya langka gitu ya, air gitu. Duh, dark joke banget, lupakan. Oke, kita lanjut lagi. Ya sebenarnya air yang digunakan tidak sebanyak ketika syuting Titanic sih. Titanic di saat itu menghabiskan 17 juta galon air kalau nggak salah. Kemudian ada beberapa fakta menarik di film Avatar The Way of Water ini. Seperti pada trailernya yang dirilis bulan Mei tahun 2022, tiba-tiba saja langsung meledak menghasilkan 148,6 juta views dalam hari pertama. Jadi bisa bayangkan tuh geng ya. Jadi baru dirilis langsung meledak, bener-bener pecah banget gitu. Terus juga di hari pertama penayangan film ini langsung melesat di box office dengan pendapatan 53 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 827 miliar dari total penayangan di 4.202 lokasi. Jadi di dalam 3 hari penayangannya mereka sudah berhasil meraup keuntungan sebesar 2,3 triliun. Pekerjaan macam apa geng yang bisa menghasilkan 2,3 triliun di dalam 3 hari. Lalu di dalam pembuatan film ini juga spesial banget ya geng ya. Di sini mereka menggunakan jenis kamera baru yang belum pernah digunakan di film manapun. Dalam pembuatan film Avatar ini, perusahaan produksi dari James Cameron yang bernama Cameron Lightstorm Entertainment dan juga Sony bersama-sama mengembangkan kamera baru yang bernama Sony Venice. Dan ini merupakan kamera gambar bergerak digital full frame pertama Sony dan digunakan dengan rig stereoskopik 3D untuk keserbagunaan maksimum. Dan Sony sendiri memiliki julukan khusus untuk kamera jenis ini. Mereka menyebut sistem kamera ini dengan Sony Cine-Alta Venice 3D. Terus nggak tanggung-tanggung ya, kamera yang satu ini beratnya tuh 17 kg. Lalu beberapa adegan itu memang diambil sendiri atau James Cameron-nya itu langsung yang turun tangan ya memegang kamera dengan detail. Namun masih banyak yang belum mengetahui ya bagaimana cara James Cameron mengambil gambar-gambar syutingan di bawah air gitu ya. Karena memang biasanya kalau syuting di bawah air itu nggak akan sebagus itu hasilnya. Kalau mau sebagus itu pasti harus melewati editan CGI yang khusus gitu ya. Jadi nggak mungkin benar-benar asli syutingan di bawah air. Tapi James Cameron berhasil membuat film tersebut dengan benar-benar syuting di bawah air. Jadi memang buat kalian yang belum nonton, mungkin gue bakal saranin kalian untuk nonton film Avatar kali ini dalam format 3D ya. Karena memang keren banget nih geng grafiknya. Kemudian film Avatar The Way of Water ini juga dinominasikan untuk penghargaan Golden Globe ke-80 sebelum dirilis bahkan. Karena film ini memang menerima nominasi untuk film bergerak terbaik dan juga sutradara terbaik. Gokil nih tuh. Namun ada yang gokil juga nih geng ya. Seperti yang kita ketahui ya, Cina itu melarang perilisan film-film Hollywood di negara mereka. Mereka ya anti banget lah dengan film-film Hollywood gitu. Seperti salah satunya film Lightyear yang adalah spin-off dari Toy Story yang berfokus pada karakter Buzz Lightyear. Tetapi untuk film Avatar The Way of Water ini menjadi salah satu dari sedikitnya film Hollywood yang berhasil rilis di China. Dan mereka tuh bener-bener rilis di China geng. Jadi banyak banget orang yang kaget gitu ya. Mereka bisa dapat izin untuk rilis di China di tahun 2022 ini.
Lalu sutradara James Cameron ini nggak tanggung-tanggung ya geng, dia berencana untuk merilis 3 bagian lainnya di tahun mendatang. Jadi sebenarnya tuh dari kabar yang beredar kalau sebenarnya film Avatar ini sudah selesai dalam durasi yang cukup panjang. Jadi karena di bioskop nggak boleh terlalu lama, ini bahkan yang Avatar The Way of Water ini aja udah 3 jam gitu durasinya ya, kan nggak mungkin ditambah lagi. Jadi akhirnya dibagilah untuk menjadi beberapa part. Nah di sini nanti dalam waktu dekat, berbeda dengan episode pertama ke episode kedua yang jaraknya hampir memakan belasan tahun gitu ya, untuk next episode-nya itu bakal dengan cepat dirilis. Nah nanti bakal ada yang judulnya Avatar The Seed Barrier, terus ada lagi Avatar The Tulkun Rider, terus juga ada Avatar The Quest of Eywa. Dan ini semua direncanakan rilis per 2 tahun ya, 2024, 2026, dan 2028. Wah, bakal keren banget nih. Depannya film-filmnya pasti greget, gak sabar gitu ya. Nah kemudian ada scene yang menggambarkan di mana ada sebuah suku dari Avatar ini yang bernama suku Metkayina sebagai penghuni Pandora selain suku Oma Tikaya. Perbedaan antara dua suku ini adalah kalau suku Metkayina itu adalah penguasa lautan dan disebut sebagai klan laut yang hidup di pesisir pantai Pandora. Suku Metkayina ini hidup damai di bawah pemimpin mereka yang bernama Tonowari, diperankan oleh Cliff Curtis, dan Ronald yang diperankan oleh Kate Winslet. Hal yang unik di dalam scene tentang kehidupan suku air ini adalah suku tersebut terinspirasi dari suku Bajo, sebuah suku yang dikenal sebagai suku penyelam terbaik di dunia asal Indonesia. Tapi perlu disclaimer sedikit nih geng ya. Kalau kita berbicara tentang suku Bajo, sebenarnya tidak semua suku Bajo berasal dari Indonesia. Kalau kalian cari tahu lagi gitu ya, sejarahnya itu suku Bajo ini juga ada di Filipina. Tulisannya itu suku Bajau. Dan memang garis keturunan suku Bajo ini adalah orang-orang yang hidup di laut. Dan mereka kalau di Filipina itu berasal dari Kepulauan Sulu. Mereka memang hidupnya nomaden, berpindah-pindah, menggunakan perahu, menggunakan boat mereka, menggunakan kapal kayu mereka gitu ya. Dan mereka sering juga disebut dengan gipsi laut. Mereka ini kalau di luar negeri sana, kalau di Filipina menggunakan bahasa sama Bajau. Nah karena mereka nomaden, jadi mereka tuh banyak tersebar. Salah satunya ada di Malaysia juga, di daerah Sabah. Nah yang banyaknya itu di wilayah Indonesia. Tetapi bukan berarti di sini ada sebuah klaim kalau Indonesia itu mengklaim, oh suku Bajo yang di Avatar kok tiba-tiba dianggap dari Indonesia. Nah sebenarnya yang berbicara langsung, yang ngomong langsung kalau suku Bajo ini adalah suku Bajo Indonesia, ya si sutradaranya. Nah jadi si sutradaranya ini melakukan banyak riset untuk menciptakan karakter untuk suku Metkayina di film Avatar tersebut. James Cameron di saat itu meneliti banyak suku yang memang hidupnya berdampingan dengan laut. Lalu menariknya, James Cameron mengaku kalau dia terinspirasi dari suku Bajo wilayah Indonesia untuk membangun karakter dari suku Metkayina ini. Jadi di sini ada sebuah pernyataan ya dari James Cameron, nih gue bacain. Ada orang laut di Indonesia, ya kan, dalam kurung Bajo, yang hidup di rumah panggung atau di laut terapung gitu ya, dan di atas rakit dan semacamnya, kata dia. Kami melihat hal-hal seperti itu dan kami melihat beberapa desa berbeda dengan Way of Water atau jalur air yang menggunakan arsitektur pepohonan lokal, kata dia. Dan pernyataan ini bisa kalian dengarkan langsung di The Science Behind James Cameron's Avatar The Way of Water yang ada di kanal YouTube-nya National Geographic. Namun selain terinspirasi dari suku Bajo Indonesia, karakter dari suku Metkayina di Avatar ini juga terinspirasi dari budaya masyarakat Polinesia. Jadi masyarakat Polinesia ini adalah semacam orang Hawaii, terus apalagi ya, Samoan, terus banyak lah. Kalau Hawaii itu kan lebih ke Amerika ya, masih wilayah Amerika ya. Kalau misalkan Samoan itu lebih ke New Zealand ya, dan juga dekat dengan Australia gitu. Nah tapi mereka itu sebenarnya satu keturunan tuh, satu daerah tuh, Polinesia namanya. Kalau kalian tahu The Rock, nah itu orang Polinesia tuh, orangnya gede-gede dan biasanya mereka hidupnya di pinggir pantai dan wajahnya tuh kadang-kadang mirip orang Indonesia justru. Mereka juga salah satu inspirasi dari Cameron membuat film Avatar ini. Nah di sini ada pernyataan dari Cameron ini ya, dia mengatakan kami melihat budaya Polinesia, yaitu budaya perdagangan kano. Kami memutuskan tidak membuat kano selain beberapa kano yang digunakan secara lokal, katanya. Terus pelayaran dalam film kami bukan budaya pelayaran Polinesia yang menggunakan kano besar atau waka.
sebagaimana mereka menyebutnya di Selandia Baru. Jadi mereka memang mencontoh budaya masyarakat Polinesia, ya kan? Namun tidak dengan perahunya gitu ya. Perahunya orang Polinesia itu berbeda lah dengan apa yang digunakan di film Avatar. Tapi budayanya itu agak mengarah ke sana. Salah satunya mungkin kalau tebakan gue ya, tato. Karena kalau kalian lihat orang Polinesia itu, orang Samoan itu rata-rata tatoan tuh. Tatonya tuh kayak tato batik gitu loh, geng. Gue nggak tahu deh cara penyebutannya. Tapi yang jelas itu memang ciri khas orang Polinesia. Makanya kalau kita lihat di film Avatar itu ada beberapa yang tatoan. Sekarang kita bahas nih ya tentang suku Bajo, karena ini menarik juga nih, sampai dijadikan inspirasi di dalam pembuatan film Avatar. Which is film ini ditonton oleh orang-orang seluruh dunia gitu ya. Jadi agak membanggakan lah buat kita ya. Oke, suku Bajo ini sendiri merupakan suku yang terdiri dari pelaut tangguh di Nusantara. Mereka itu selama berabad-abad mengarungi samudra dan tersebar di wilayah segitiga terumbu karang di Asia Tenggara. Jadi makanya kayak gue bilang tadi, mereka itu ada di beberapa daerah, termasuk Filipina. Di negara kita Indonesia sendiri, suku Bajau atau Gipsi Laut ini itu tersebar di daerah Timur Kalimantan, daerah Sulawesi, dan juga daerah Nusa Tenggara. Kalau mau lebih spesifik lagi ya, mungkin kalian pengen ketemu dengan saudara-saudara kita keturunan Bajo ini gue sebutkan nih satu persatu kota yang memungkinkan kalian untuk bertemu dengan mereka. Yang pertama itu ada di perairan Kalimantan Timur, daerah Berau dan Bontang. Terus juga ada Kalimantan Selatan di daerah Kota Baru. Terus Sulawesi Selatan di Selayar. Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Boleng, Seraya, Longos, dan Komodo. Terus di Sapeken, Sumenep, dan juga wilayah Indonesia Timur. Jadi gimana ya, gue ngerasa bangga aja gitu ya. Ternyata kita mempunyai suku yang benar-benar hebat gitu. Dan mereka ini dikenal sebagai penyelam terhebat di dunia. Jujur aja geng, gue sebenarnya pernah mengerjakan salah satu project di masa gue masih jadi editor gitu ya. Gue tuh pernah mengerjakan project Pesona Indonesia, tapi gue udah lupa deh videonya di mana. Kalau ada ntar gue tampilin deh ya. Kalau nggak ada, mohon maaf. Waktu itu gue mengerjakan video untuk orang suku Bajo. Dan di sanalah gue melihat di mana itu mereka benar-benar menyelam bermeter-meter di bawah laut, di bawah air, tapi tanpa alat pernafasan. Dan itu mereka bisa tahan hitungan menit. Kalau kita nih hitungan detik aja tuh udah mau meninggoy rasanya. Tapi kalau orang dari suku Bajo, mereka hitungan menit. Bisa 1 menit, bisa 2 menit. Dan itu benar-benar nyata. Kalau lu bilang, 1 menit mana mungkin. Atau 1 menit singkat banget bang, itu mah nggak sebentar. Cobain deh kalau memang lu jago. Apa nggak modar? Tapi suku Bajo bisa melakukan hal itu. Masyarakat keturunan suku Bajo ini biasanya mendirikan rumah persis di sekitar pantai. Jadi di bibir pantai itu tuh rumah-rumah mereka. Bahkan di atas laut gitu mereka membangun rumah juga. Perkampungan terapung. Ciri khas mereka biasanya tuh mereka mendirikan rumah tuh pakai tiang pancang, terus dindingnya terbuat dari kayu. Dari satu rumah ke rumah yang lain itu ada jembatan terapung gitu, geng. Terus atap rumahnya terbuat dari bahan rumbia. Kalau kalian nggak tahu ya, rumbia itu daun sagu. Kalian tahu pohon sagu ya? Pohon sagu itu batangnya bisa dijadikan sagu buat dimakan, ya kan? Nah, pelepahnya itu bisa dibuat untuk lem, terus daunnya itu bisa untuk atap. Di film Avatar The Way of Water, penduduk Metkayina ini hidup di antara batang dan akar pohon yang besar yang mirip dengan pohon bakau atau pohon mangrove. Agar mereka gampang terjun berenang ke laut, biasanya pos mereka tergantung langsung menghadap ke lautan. Dan persis seperti orang Bajo, di film Avatar, masyarakat suku Metkayina ini bisa menyelam cukup lama di dalam air. Lalu di dalam sebuah penelitian membuktikan gitu ya, ternyata orang Bajo ini karena kebiasaan mereka akhirnya terdeteksilah adanya mutasi DNA pada limpa orang Bajo. Karena mereka itu tubuhnya berbeda banget nih dengan manusia biasa nih kayak kita. Karena ya sudah beradaptasi dengan kebiasaan mereka. Jadi itu ya, kalau misalkan manusia biasa nih kayak kita nih menyelam, kita menahan nafas, maka akan terjadi reaksi. Salah satunya adalah detak jantung kita melambat, terus pembuluh darah kita menyempit, dan juga limpa kita berkontraksi. Kontraksi pada limpa ini berfungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Ya kan, kita menyelam tuh benar-benar menahan banget ya. Oksigen kita hemat-hemat bahkan sampai habis. Berdasarkan jurnal tersebut, dari hasil penelitian, limpa orang Bajo itu kemungkinan lebih besar 50% dari manusia pada umumnya, sehingga mereka itu kuat untuk berada di dalam air dalam jangka waktu
waktu yang cukup lama. Untuk di Indonesia sendiri, sebagian besar masyarakat Bajo itu menganut agama Islam. Dan banyak sekali julukan untuk orang Bajo ini ya. Sebagian besar menyebut mereka ini orang laut, dan ada juga julukan lain, misalkan seperti orang Jawa menyebut mereka itu Bujukus, terus orang Melayu menyebut mereka Celates. Orang Bajo sendiri menyebut diri mereka itu orang Sama, dan di dalam sejarahnya memang suku Bajo ini dari dulu tinggal di perahu. Mereka mengapung di lautan, terombang-ambing di lautan, dan begitulah cara mereka hidup. Namun untuk saat ini memang banyak orang Bajo yang akhirnya tinggal di daratan. Selama puluhan tahun, ilmuwan bertanya-tanya tentang asal-usul orang Bajo, dan suku Bajo ini menjadi bukti bahwa manusia selama hidupnya akan mengalami yang namanya berevolusi, menyesuaikan lingkungan mereka untuk tempat hidupnya. Dan karena mereka tinggal di laut, mau tidak mau tubuh mereka tuh berevolusi, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan dunia lautan. Makanya mereka itu orangnya kulitnya keras-keras, ya kan, selalu kena panas, hitam legam, terus juga mereka selalu menyelam, limpahnya itu lebih besar daripada limpah orang biasa agar mereka bisa lama menahan nafas di dalam air. Itu dia geng, sedikit knowledge tentang suku Bajo yang menginspirasi James Cameron untuk membuat beberapa scene atau jalan cerita di Avatar The Way of Water gitu ya. Lalu selain terinspirasi dari suku Bajo Indonesia, ada beberapa hal lainnya yang membuat James Cameron ini terinspirasi untuk diadaptasi menjadi scene-scene atau jalan cerita di Avatar The Way of Water ini. Jadi gue bakal jabarin satu-satu ya. Yang pertama ini adalah Taman Hutan Nasional Zhangjiajie yang ada di Cina. Kalau kalian lihat ya, dunia di Avatar atau Pandora ini ya, sumber utama inspirasinya itu adalah Taman Hutan Nasional yang ada di Cina tersebut. Pegunungan yang memenuhi taman terlihat hampir sama dengan pegunungan terapung yang ada di film Avatar. Jadi benar-benar mengadaptasi dari Taman Zhangjiajie Cina ini. Yang kedua adalah hutan hujan di Kauai, Hawaii. Para pemeran Avatar The Way of Water dan juga para kru serta sutradara ya, mereka itu benar-benar tinggal atau syuting di hutan Kauai di daerah Hawaii. Mereka beberapa hari menghabiskan waktu di sana, dan itu merupakan sebuah hutan hujan yang ada di Hawaii. Jadi mereka benar-benar merasakan bagaimana hidup di Pandora alias hidup di dalam hutan. Lalu inspirasi selanjutnya adalah Gua Waitomo yang ada di New Zealand. Nah, selain pegunungan terapung, hal terindah yang ada di Pandora adalah bioluminesensinya. Bioluminesensi ini itu semacam emisi cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup karena adanya reaksi kimia tertentu. Dan inilah yang mungkin pernah kita lihat ya, seperti tanah bersinar atau air laut bersinar. Nah, itu disebabkan oleh adanya bioluminesensi ini. Walaupun Avatar sebenarnya difilmkan di sebuah set studio yang diadakan di Selandia Baru, namun negara tersebut juga memberikan inspirasi untuk looks Pandora. Jadi vibe Pandora itu gara-gara mereka terinspirasi dari Selandia Baru atau New Zealand ini. Gua Waitomo yang terletak di Pulau Utara adalah salah satu contoh yang cukup bagus karena merupakan rumah bagi salah satu tujuan bioluminescence yang paling populer di dunia. Dan ini mirip dengan atraksi perjalanan sungai Nevi di Disney. Gua Waitomo layaknya melihat bioluminesensinya. Nah, namun sebenarnya itu adalah kumpulan hewan ya, yaitu cacing pendar. Selain Gua Waitomo, ada juga hutan yang bernama Waipowa yang juga menginspirasi James Cameron saat dia membuat Pandora. Ada sebuah pohon kauri yang cukup besar, yang bisa dikatakan terbesar lah di New Zealand ya. Namanya itu adalah Ten Mahuta. Dan pohon ini bisa kita dapatkan di dalam hutan-hutan yang ada di New Zealand. Dan pohon inilah yang mirip sekali atau menginspirasi Tree of Souls versi kehidupan nyata dari Avatar versi pertama. Oke, kita beranjak ke inspirasi lain. Hal yang membuat James Cameron bisa membuat Avatar The Way of Water ini, yaitu Taman Bunga Ashikaga yang ada di Jepang. Kalau kalian nonton di film Avatar ini, ada yang namanya pohon jiwa. Pohon jiwa ini sebenarnya lebih mirip dengan pohon Wisteria Ashikaga yang ada di Jepang. Ini adalah sebuah pohon besar yang berwarna ungu dan merah muda di Taman Bunga Ashikaga yang sangat-sangat terkenal. Kita beranjak lagi ke inspirasi selanjutnya, yaitu Angel Falls di Venezuela.
Angel Falls di Venezuela juga merupakan lokasi yang menginspirasi terbuatnya Pandora Avatar. Penggemar Disney akan langsung mengenali air terjun terkenal ini sebagai inspirasi dari Paradise Falls di Pixar's Up. Jadi udah sempat ya di salah satu film yang dibuat oleh Disney yaitu Pixar Up, ini juga terinspirasi dari air terjun Angel Falls ini. Nah, karena keindahannya itulah akhirnya James Cameron terinspirasi untuk mengadaptasikan Angel Falls ini di film Avatar, yaitu dunia Pandora. Jadi segala hal di dunia ini yang menakjubkan, ajaib, indah itu diadaptasikan oleh James Cameron ke dalam film Avatar. Nah, gimana geng? Buat kalian yang mungkin belum nonton, makin penasaran atau justru cerita gue ini malah bikin spoiler, atau justru karena kita bercerita tentang orang Bajo ini jadi nambahin knowledge kalian dan juga membuat kita bangga gitu ya sebagai orang Indonesia, atau sebagai orang Nusantara, atau sebagai orang Asia, karena kan suku Bajo nggak cuma ada di Indonesia, ada di Filipina, terus juga di Malaysia ada juga gitu ya. Pokoknya tersebar lah di beberapa negara Asia Tenggara. Nah, oke, buat kalian yang penasaran langsung aja nonton filmnya, itu bener-bener seru. Ini bukan endorse ya, ini bener-bener gue merekomendasikan kalian lah gitu ya, karena gue udah nonton duluan.